Pada Rabu 14 Juli 2020, lini masa Twitter ditrendingi tagar BUMN sayang kadrun. Sehari sebelumnya, platform media sosial ini diramaikan oleh tagar Eric Out. Untuk tagar yang terakhir, kelompok yang mengaku-ngaku sebagai pendukung dan kelompok yang mengaku-ngaku sebagai oposisi mendadak kompak bersatu padu. Sangat jelas dua tagar itu disasarkan ke arah Menteri BUMN Erick Thohir. Serangan terhadap Erick yang baru menduduki jabatannya kurang dari 1 tahun ini seolah dejavu dari peristiwa serupa dengan kejadian sebelumnya, yaitu terkait dua spekulasi di balik video Jokowi marah. Itu tidak terlalu signifikan, tidak perlu dibahaslah, itu bagian dari strategi, jawab Muldoko. Muldoko mengucapkan kalimat itu saat ditanya Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa yang ditayangkan langsung pada 1 Juli 2020. Najwa ketika itu menyinggung soal jeda waktu antara perekaman video dengan pengunggahannya. Pasalnya, video yang diberi judul Arahan Tegas Presiden Jokowi pada sidang Kabinet Paripurna Istana Negara 18 Juni 2020 baru diunggah Sekretariat Presiden pada 28 Juni 2020 atau 10 hari setelah perekaman. Udah nggak usah dilanjutkan itu, elak Muldoko. Yang penting adalah memahami substansi dari kemarahan itu, pungkas Muldoko mengakhiri cercaran pertanyaan. Dari sederet jawaban yang diberikan mantan Panglima TNI itu, kalimat itu bagian dari strategi menarik untuk dikritik. Muldoko memang tidak menjawab pertanyaan yang diajukan Najwa. Namun pungkamnya Muldoko ini justru memunculkan setidaknya dua spekulasi. Yang pertama, untuk test the water, reaksi kelompok-kelompok yang tengah mengincar posisi di kementerian. Dan spekulasi ini penggagasnya bukan kelompok yang mengincar jabatan. Kedua, upaya melegitimasi desakan reshuffle kabinet. Bertolak belakang dengan spekulasi pertama, untuk spekulasi yang kedua ini, pengunggah video dihalangi oleh kelompok yang mengincar jabatan. Video Jokowi marah memang tidak lepas dari isu kocok ulang kabinet. Terlebih dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bisa saja membubarkan lembaga negara, bisa saja reshuffle, yang diucapkan Jokowi dalam rekaman tersebut. Setidaknya sudah 2 kali isu reshuffle menyengat kabinet Jokowi. Sebelumnya isu ini dihembuskan oleh sekelompok relawan Jokowi yang pernah bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor pada 18 Februari 2020. Anehnya, meskipun dalam pidatonya itu bukan hanya Erick yang disemprot Jokowi, namun sorotan terhadap mantan ketua tim kampanye pasangan Jokowi Ma'ruf ini jauh lebih tajam dibandingkan kepada menteri-menteri lainnya. Maraknya isu reshuffle yang kedua kalinya ini diawali dengan digelontorkannya persoalan hutang yang melilit BUMN. Kemudian disusul dengan isu pengangkatan Purnawirawan TNI Polri untuk pucuk-pucuk pimpinan BUMN. Pada hari H video Jokowi marah beredar, jagat Twitter mendadak diramaikan dengan tagar Ganjarno Erick Yes. Sekalipun tagar tersebut menandai dukungan pada Menteri BUMN Erick Thohir, namun diduga kuat bila tagar tersebut bukan disemburkan oleh pendukung Erick. Sebaliknya, tagar tersebut justru menyiratkan adanya upaya pembusukan terhadap Erick. Dan benar saja, pada hari yang sama, tagar tersebut mendapatkan balasan tagar Eric Out. Lewat tagar ini, Erick dinarasikan gagal memimpin BUMN dan memiliki niat akan maju dalam Pilpres 2024. Sekalipun isu pelangsaran Erick dan tagar Eric Out bisa ditebar oleh siapapun, termasuk oleh Erick sendiri. Namun cerita Adiana Pitupulu saat tampil live di satu meja The Forum menguatkan dugaan adanya kelompok yang mengincar posisi Erick. Sikap Adiana Pitupulu terhadap Erick Thohir ini seperti dejavu pada peristiwa yang terjadi 5 tahun yang lalu. Ketika itu, sejak Februari 2015, sejumlah kader PDIP gencar menyerang Menteri BUMN Rini Sumarno. Bahkan elit PDIP ketika itu menyebut Rini sebagai pengkhianat. Kalau Luhut itu kan bukan kader PDIP, itu terserah Pak Jokowi. Kalau Andi sama Rini itu yang pengkhianat. Ya, itulah Bu Mega terlalu percaya dulu, kata Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon pada 4 Februari 2015 sebagaimana dikutip dari detik.com. Sebelumnya, santer diberitakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mendorong Jokowi mengevaluasi 3 menteri yang disebut sebagai istilah trio macan. Trio macan yang dimaksud adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto, dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan. Meski dulu terus digoyangkan oleh elit-elit PDIP, namun kursi yang diduduki Rini tidak goyah.
Rini tetap menduduki jabatan basahnya itu sampai akhir periode pertama pemerintahan Jokowi. Rini Sumarno bukan orang partai, tetapi mantan komisaris Bakri Telekom ini dikenal dekat dengan mantan Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri. Bersama Bakri, 6 hari jelang pelantikan Jokowi JK pada 20 Oktober 2014, Rini melangsungkan pertemuan tertutup di restoran Menteng, Jakarta. Sampai saat ini, isi pertemuan tersebut belum diberitakan. Dan sama seperti Rini, Erick Thohir bukan orang partai, tapi sebagai pengusaha sukses sama seperti Rini, Erick pastinya memiliki kawan politisi. Kawan-kawan politisi inilah yang bisa membuat Erick mampu menahan goyangan. Bukan hanya itu, Erick sepertinya sudah membentengi dirinya dari serangan dengan mengangkat sejumlah purnawirawan dan perwira aktif TNI Polri sebagai komisaris BUMN. Belum cukup sampai di situ, jabatan komisaris pun diberikan Erick kepada sejumlah tokoh saat Pilpres 2019 berlawanan dengan Jokowi. Apakah Erick Thohir sanggup bertahan seperti Rini? Apakah Adiana Pitulus akan terus menggoyang kursi yang diduduki Erick? Bagaimana menurut Anda?